ada yang yang mengatakan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau demikian pelajaran kita pelajaran setiap Ahad sore dengan kitab Al-Hadis di Sunnah wa Kitab Al-Hadis. Ini sebuah kitab fikih yang ditulis oleh Dr. Abdul Aziz Badari Hafizahullah wa Hafizahullah. Dari kemarin pada pertemuan Ahad kemarin kita telah membicarakan perihal jenis-jenis najis atau perkara-perkara yang dikatakan oleh syariat sebagai benda najis. Sebagaimana telah berlalu penjelasan bahwa hukum asal di dalam segala sesuatu itu adalah suci sampai ada keterangan di dalam Al-Quran ataupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan dia nanti baru kemudian dikatakan nanti. Selama tidak ada dalil yang mengatakan benda itu nanti, maka dia kembali kepada hukum asal, yaitu suci. Maka dari itu ada beberapa perkara yang datang keterangannya dalam Al-Quran dan Sunnah yang menerangkan bahwa perkara itu termasuk perkara yang najis. Kemarin telah kita bicarakan 5 perkara. 5 perkara. Dan insya Allah kita sampai pada perkara yang ke-6, yaitu kata penulis Hafizana wa Hafizahullah Jamul Haid, darah haid. Darah haid itu termasuk najis. Kata beliau, an Asma' binti Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhuma qalat, dari Asma' binti Abu Bakar, Asma' radhiyallahu ta'ala anha adalah salah seorang putri Abu Bakar As-Siddiq. Asma' ini bersaudara dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tapi saudara beda ibu. Beda ibu satu bapak. Bapak mereka kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, Asma berkata, ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Suatu ketika datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu wanita itu bertanya. Dia berkata, "Ishdana yusibu thawbaha min damil haidi, kaifa tasna?" Wahai Rasulullah, salah seorang dari kami, yakni para wanita, itu pakaiannya atau bajunya terkena darah haid, kaifa tasna? Maka apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan? Jadi apakah dia boleh sholat dengan pakaian yang terkena darah haid itu atau tidak, atau bagaimana? Dia meminta bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi
Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukkuhu thumma taqrusuhu bilma, thumma tambahu, thumma tusalliti." Yaitu engkau apa? Tahukkuhu, hilangkan bekas-bekas darah itu, apakah dengan memeliknya atau kemudian disambut kemudian sholatlah dengan. Maka di sini hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahih beliau. Ma'asyiral mustami'in, hadis ini menerangkan kepada kita bahwa darah haid itu adalah najis. Karena kalau dia bukan najis, maka ketika seorang wanita ini bertanya kepada Rasulullah bahwa pakaian di antara mereka salah seorang dari wanita muslimah ketika itu terkena darah haid, apa yang harus dia lakukan? Kalau sekiranya darah haid itu bukan najis, maka pasti Rasulullah katakan sholatlah dengannya saja apa-apa. Ya. Tetapi ketika dia bertanya, apa yang wanita itu harus lakukan yang bajunya tertimpa darah haid itu, kata Rasulullah, tahukkuhu, thumma taqrasuhu bilma, thumma tadhahu, thumma tusallihi. Karena engkau bersihkan dia, sikat, kemudian cuci dengan air, lalu bilas, lalu sholatlah dia. Pertanyaannya, bagaimana kalau ternyata sudah dicuci masih ada bekasnya, susah hilang? Tidak disikat, tidak ada yang masih ada bekasnya. Apakah masih boleh sholat dengannya atau tidak? Ada berkata para ulama tidak kenapa. Berdasarkan riwayat hadis yang datang dengan lafaz la tadurruhu asaru, tidak membahayakan, la tadurru asaru, tidak membahayakan bekas-bekas darah yang sudah dicuci itu. Kalau masih ada susah hilang, maka tidak mengapa. Nah, baik. Ini perkara yang keenam yang ditunjukkan oleh nas bahwa darah haid itu najis. Pertanyaan, apakah darah karena luka itu najis atau bukan? Misalnya satu orang yang terpotong tangannya kemudian luka, darah yang di tangan itu terkena pakaiannya. Apakah boleh sholat dengan pakaian yang terkena darah karena tangannya luka, atau karena misalnya dia ada tisu kemudian tisunya itu pecah kemudian ada darahnya atau ada lenahnya di pakaiannya, apakah pakaian itu boleh dia sholat dengannya atau harus dia lepas atau harus dia cuci? Alasan lihat apakah itu najis atau bukan? Maka para ulama mengatakan bahwa darah yang keluar karena luka atau gigitan itu bukanlah najis. Atau yang keluar dari tisu misalnya itu bukanlah najis. Tetapi dia haram untuk digunakan. Maksudnya kalau ada seseorang itu gigitan atau giginya berdarah kemudian keluarkan darah banyak, dia tidak boleh senang. Haram menelan darah itu. Berdasarkan keumuman ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir." Diharamkan bagi kalian makan bangkai, minum darah, dan makan daging babi. Maka di sini, meskipun darah itu bukanlah perkara najis, tetapi dia haram untuk dimakan. Ya? Karena tidak setiap yang najis tidak setiap yang suci itu boleh dimakan. Kalau setiap yang suci boleh dimakan, nanti makan batu. Batu itu suci dan bukan najis. Ya. Batu itu suci atau bukan? Suci. Tapi tidak boleh makan batu.
Ya, kayu juga suci. Kayu bukan najis. Kayu cengkeh, kayu pala, kayu apa sih, tapi nggak boleh dimakan. Nggak boleh makan kayu. Begitu pula darah yang keluar karena luka, mimisan atau yang semisal itu bukanlah najis, tetapi dia tidak boleh dimakan. Terkecuali darah haid atau darah nifas. Darah haid atau darah nifas itu hukumnya najis. Kemudian yang ketujuh, lu'abul kalb. Lu'abul kalb. Liurnya anjing. Liurnya anjing. Kata Syekh Dr. Abdul Aziz Badawi hafizahullah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-qalb ay yaghsilahu sab'a marratin ulahum bis-sirah. Sucikanlah bejana salah seorang dari kalian apabila dijilati oleh anjing. Misalnya ada seorang dia punya mangkuk, ember atau partai di luar rumah, tiba-tiba ember itu ada isi air, lalu anjing lewat, kemudian anjing minum di air itu, atau anjing yang dilati ember itu. Kata Rasulullah, cucilah dia, sucikanlah dia. Dengan apa? Ayyadfilahu sab'a marratin ulahunna bis-sirah. Ya, bersihkan, cucilah dia sebanyak 7 kali ulahunna bis-sirah. Yang pertamanya air yang dicampur dengan tanah. Air yang dicampur dengan tanah. Maka di sini apa? Menunjukkan bahwa jilatan anjing atau liur anjing itu najis. Kalau sekiranya dia bukan najis, maka tidak perlu Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencucinya, bahkan mencucinya sebanyak 7 kali, yang salah satunya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Nanti pada bab berikutnya kita bicarakan tentang bagaimana cara membersihkan najis-najis. Tetapi di sini yang menjadi pokok pembahasan kita adalah bahwa liurnya anjing itu adalah najis. Pertanyaannya, Ustaz, kalau liurnya anjing najis, berarti misalnya tubuhnya anjing, badannya anjing itu najis atau tidak? Maka di sini para ulama kemudian membahas sebagaimana disebutkan di dalam Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau menukilkan komentar para ulama seputar permasalahan ini. Maka dari penjelasan beliau itu bisa dapatkan kesimpulan ringkasnya, yaitu kalau misalnya kaki atau salah dua-duanya berada dalam keadaan kering bersentuhan tidak menajisi. Tapi kalau salah satunya basah berarti najis. Maksudnya begini, kalau ada anjing pas dia lewat lalu bersandar di kaki kita, tapi anjing itu kering, bulunya juga kering, kaki kita juga kering. Hanya bulu saja, badannya saja, bukan apa? Bukan liurnya, bukan apa liurnya atau dia yang tidak menjelaskan, hanya sekedar bulunya itu sandar. Najis atau bukan? Tidak. Jawabnya tidak menajisi. Tidak apa? Menajisi. Tapi kalau misalnya anjing itu basah-basah dia dari sana lalu disandar di kaki kita dalam keadaan walaupun kaki kita kering, maka itu najis. Dapat? Najis. Atau misalnya kaki kita basah, anjing itu kering, juga najis. Atau dua-duanya basah, lebih lagi maka najis. Ya. Yang menjadi topik pembahasan kita di sini adalah, ini bukan tentang cara membersihkan najis, nanti ada bab tersendiri tentang cara membersihkan najis.
Tetapi yang menjadi persoalan di sini adalah jilatan anjing atau liur anjing itu adalah najis. Pertanyaannya, kalau liur anjing itu najis, berarti daging anjing itu najis atau tidak? Kalau kita buka di dalam Al-Quran dari surat An-Nas sampai surat Al-Baqarah, surat Al-Fatihah, itu kita tidak dapat di dalam Al-Quran Allah katakan diharapkan bagi kalian makan anjing, itu tidak ada. Yang ada itu apa? Diharapkan bagi kalian makan daging babi. Ya, kalau begitu bagaimana anjing? Tidak disebutkan apakah halal. Kalau halal ya bikin sate anjing lagi. Maka hukumnya adalah dikatakan oleh para ulama kalau liur anjing itu adalah najis, sementara liur itu dia berasal dari dalam tubuh anjing, otomatis tubuh anjing itu adalah najis. Nah kalau dia najis berarti haram untuk dimakan. Kenapa? Karena kaidah mengatakan setiap yang najis itu adalah haram, tetapi tidak setiap yang haram itu najis. Perhatikan baik-baik. Setiap yang najis itu haram, tetapi tidak setiap yang haram itu najis. Bagaimana Ustaz kok bisa saya butuh apa contohnya? Contohnya, setiap yang najis itu haram, misalnya apa yang najis kita katakan susu haram, najis ya, atau apa kita katakan ya. Pokoknya benda-benda yang najis itu haram. Bangkai misalnya ya, bangkai hewan itu najis, maka dia haram itu najis. Tapi tidak setiap yang haram itu najis. Kok bisa iya? Contohnya apa? Ya contohnya emas bagi laki-laki. Laki-laki menggunakan emas itu hukumnya apa? Haram. Kalau wanita menggunakan emas ya itu perhiasan, tidak ada masalah. Tapi laki-laki menggunakan emas itu hukumnya haram. Tapi emas, apakah emas itu najis bagi kaum lelaki? Jawabnya tidak, dia bukan najis. Emas itu bukan najis. Tapi hukumnya kalau laki-laki pakai haram. Besi misalnya, besi putih, besi hitam, besi hijau, besi coklat. Nah itu kalau bagi laki-laki haram. Suatu ketika ada seorang sahabat dia datang atau dia bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan dia menggunakan apa? Cincin dari emas. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuang cincinnya dari emas itu. Maka besok harinya dia datang menggunakan cincin dari besi. Lalu apa? Ketika Rasulullah melihat dia demikian, apa kata Rasulullah? Hada syarr, hada huliyatu ahlina. Ini lebih buruk lagi dari yang kemarin. Ini adalah pakaiannya ahli neraka. Maka laki-laki juga sama menggunakan apa? Rambut besi putih, gelang besi putih, haram. Kalau besi hitam ya sudah namanya besi haram. Kalau tembaga ya haram. Tembaga besi hitam. Haram bagi muslim. Kalau begitu boleh apa? Pakai apa laki-laki? Pakai perak. Kalau laki-laki pegang pakai cincin boleh dari perak. Dari apa? Perak. Tapi kalau dari besi haram, dari emas juga haram. Tapi emas itu bukan najis. Haram tapi bukan najis. Begitu pula menurut pendapat yang terkuat dari pendapat para ulama, hamar. Hamar itu topi atau yang semisal. Itu haram. Tapi bukan najis. Meskipun hukumnya adalah haram. Maka dari situ kita kemudian menggunakan ulang lagi bahwa kaidah mengatakan kepada kita bahwa setiap yang najis itu adalah haram, tetapi tidak setiap yang haram itu najis. Maka anjing, air liur anjing itu adalah najis,
dan najis itu berasal dari dalam tubuh anjing, maka otomatis jasadnya anjing itu adalah najis, maka hukumnya adalah haram. Karena setiap yang najis itu adalah haram. Baik. Yang kedelapan, al-maitatu, bangkai. Bangkai itu najis. Misalnya bangkai ayam, bangkai kucing, bangkai sapi, bangkai kambing, itu semuanya najis. Ya apa? Najis. Yang namanya bangkai itu apa? Bangkai itu adalah hewan yang mati tanpa disembelih secara syariat. Apakah dia mati dengan cara tercelup di dalam air, atau dilempar dengan batu besar, atau jatuh dari gunung, atau apa dikilas mobil atau motor dan yang semisalnya, kalau tanpa sembelih secara syar'i itu namanya bangkai. Nah kalau namanya bangkai, maka dia najis. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Idza bibiqal ihabu faqad tahura." Apabila kulit bangkai itu sudah disamak, maka dia telah menjadi suci. Jadi kalau bangkai itu adalah najis, maka kulit bangkai juga najis. Tapi cara mensucikan kulit bangkai itu dengan cara disamak. Samak itu apa? Nanti ada pembahasan tersendiri di cara membersihkan ini. Baik. Maka dikecualikan dari bangkai ini ada beberapa jenis bangkai. Ada beberapa jenis bangkai. Kalau kita katakan bangkai secara umum itu adalah najis, sebagaimana datang di dalam firman Allah, Allah Taala mengharamkan bangkai. Kemudian kita juga dapati dalam nas-nas bahwa bangkai itu adalah najis secara umum, maka dikecualikan dari bangkai ini ada beberapa jenis bangkai yang bukan najis, yang dia mati tanpa disembelih. Yang pertama apa? Maitatus samaki wal jarad. Bangkainya ikan dan bangkai belalang. Kita katakan ya, kalau bangkai itu kan hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Ya. Lalu ikan itu mati disembelih apa tidak? Tidak disembelih. Kalau sembelih ya repot. Ikan biru coba sembelih ikan biru. Ya. Ikan kecil-kecil itu banyak. Tadi. Ya, atau ikan mati. Maka ini apa? Ikan itu mati tanpa disembelih secara syar'i. Ya bangkai berarti, tapi dikecualikan dari itu. Bangkai ikan itu bukan najis. Ya. Kemudian bangkai belalang. Bangkai belalang juga bukan najis. Bahkan belalang itu bangkainya bisa dimakan. Bisa dimakan. Ya, kalau kita di timur ini mungkin makanan belalang itu sangat langka ya, karena masih jenis ikan. Tapi kalau di Jawa belalang itu makanan termasuk makanan enak. Banyak yang makan, ada belalang tawar, ada macam-macam. Nah kata penulis, kata Syekh Dr. Abdul Aziz Badawi hafizana wa hafizahullah, li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, karena hadis Ibnu Umar yang Allah telah meridai beliau dan bapaknya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uhillat lana maitatani wa damani, dihalalkan kepada kami dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Ammal maitata, dua jenis darah. Ammal maitatani fal hutu wal jarad. Adapun dua jenis bangkai itu adalah ikan dan belalang. Wa ammad damani, adapun dua jenis darah itu adalah al-qabid wa tihar. Jantung dan limpa. Jantung dan apa? Limpa. Jadi kalau
jantung ikan, itu kan darah, jantung itu darah. Jantung ayam, jantung sapi, limpahnya, hati sapi itu darah itu kebetulan darah. Tapi itu halal. Itu apa? Halal. Dia merupakan pengecualian dari pengharaman darah secara umum. Maka tidak boleh karena darah itu secara umum haram, tidak boleh kalau ada orang sembelih hewan, kurban, kemudian tak ada darahnya, mau minum untuk obat, tidak boleh, haram. Tidak boleh, ada orang-orang tertentu yang kayak gitu, ya. Tidak boleh, tidak boleh, itu haram. Pada makan darah itu haram, kecuali dua jenis darah, hati dan limpa, jantung dan limpa. Adapun dua jenis bangkai itu adalah belalang dan ikan. Pengecualian yang kedua adalah maitatu mala damalahu sa'il. Bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir. Bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir itu juga bukan najis. Seperti apa? Bangkai, kata Syekh, kata penulis Dr. Abdul Azim Badawi, Babi wa namli wa nahli wa nahli dan seperti apa? Lalat, semut, lebah, madu, ya, dan yang semisalnya. Jadi kalau apa lalat itu, bangkai lalat itu bukan najis. Bangkai semut juga bukan najis. Begitu juga bangkai lebah, madu itu bukan najis. Karena dia termasuk jenis-jenis hewan yang la malahu sa'il, darahnya tidak mengalir. Pertanyaannya, cicak itu darahnya mengalir atau tidak? Cicak. Kalau cicak itu darahnya tidak mengalir, berarti bangkainya bukan najis. Tapi kalau darahnya mengalir, itu berarti bangkainya najis. Ya? Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata penulis rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah yang Allah telah meridainya, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'a dhubabu fi ina'i ahadikum falyaqmishu kullahu, thumma liyatrahu. Innahu fi ihda janahaihi da'an wa fil akhar shifa'an." Kata Rasulullah, apabila lalat jatuh di minuman salah seorang dari kalian, falyaqmishu kullahu, maka lalat itu celupkan dia ke dalam minuman itu semuanya, tenggelamkan dia. Kalau jatuh di teh, ya sudah, tenggelamkan dia ke dalam teh. Kalau jatuh di kopi, tenggelamkan dia ke dalam kopi. Kemudian apapun maliyat rahu, kemudian buang dia, angkat dan buang dia, tapi minuman itu masih tetap bisa diminum. Karena lalat tadi itu bukan apa? Bukan najis. Sehingga apa kata Rasulullah, fa inna fi ihda janahaihi da'an wa fil akhar shifa'an. Karena sesungguhnya pada salah satu sayap lalat itu ada racun, sementara pada salah satu sayapnya juga ada penawar. Jadi kalau lalat dia jatuh di minuman itu kan kita tidak tahu sayap mana yang ada racun, sayap mana yang ada penawarnya. Jadi begitu dia jatuh di minuman, sayap yang kena minuman kita tidak tahu mana yang apakah racun yang kena minuman kita atau yang penawar yang kena minuman kita. Ya sudah, celupkan dua-duanya sekalian ke dalam supaya yang jadi penawar itu dia menawar racun yang ada di salah satu sayap itu. Dengan begitu setelah itu juga minuman itu sudah steril kembali, maka lalatnya cukup dibuang dan minumannya masih tetap bisa diminum. Ya, yang setelah mau buang minumannya saja jangan, itu bukan. Kalau minumannya dibuang saja bukan. Innal mubadirina kana ikhwana syayatin. Orang-orang yang suka mubadir itu adalah teman-teman syaitan. Kita ini sudah miskin, hidup boros. Ya, sudah miskin, hidupnya boros, buang harta dan lain. Ya, sok apa? Bikin
di sini apa? Bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Itu yang kedua. Pengecualian yang kedua dari kata bangsa. Yang ketiga abmul maitah wa qarnuha wa dhuhruha wa sya'ruha wa rishuha. Kullu dzalika tahir. Yani tulang daripada bangkai, misalnya tulang kambing, tulang ayam, tulang sapi, tulang gajah, itu bukan bangkai. Wa qarnuha, tanduknya, wa dhufruha, kukunya, sya'ruha, rambutnya, bulunya. Ya, nah, kullu dzalika tahir. Semua itu adalah suci. Semua itu adalah apa? Suci. Jadi kalau hewan ini dia mati tanpa disembelih dia bangkai, tapi kalau ada tanduknya boleh ambil tanduknya atau tidak? Boleh, karena tanduknya itu bukan lagi. Tanduknya itu suci. Iya, paham ya? Sampai di sini paham? Baik, dengan demikian kita mempelajari apa? Beberapa perkara yang termasuk dalam benda najis, dan ini menjadi kitab pembahasan kita setiap hari Ahad, hari Minggu, yaitu pembahasan fikih dengan kitab Al-Wajib di fikih sunnah wal kitab Al-Wajib. Jadi kita mulai dari perkara dulu, jenis air kemarin sudah, kemudian jenis najis, kemudian nanti masuk di bagaimana cara membersihkan najis, kemudian nanti sampai di apa? Tata cara berwudu, kemudian dari tata cara berwudu, tata cara mandi janabah, mandi haid, mandi nifas, kemudian nanti masuk di apa? Tata cara sholat, kemudian terus namanya perkara ibadah. Baik. Dengan demikian kita telah menyelesaikan satu bab, yaitu bab tentang jenis-jenis najis. Maka dari pembahasan kita ini ada 8 perkara yang dalam pandangan syariat itu termasuk najis. Jadi insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada pembahasan yang baru, yaitu kaifiyatu tathhiril najasa. Tata cara membersihkan najis. Tata cara apa? Membersihkan najis. Kalau najis ini bersihkannya bagaimana? Kalau najis ini bersihkannya bagaimana? Kalau najis ini bagaimana cara membersihkannya? Nah, itu semua diatur dalam agama. Jadi insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bismillah. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fiikum. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.